Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ngebahas lagi, sebenarnya bakal nyerempet juga tentang investasi emas yang real ya. Investasi emas yang real. Tapi nanti gue juga selingin gitu karena mungkin lagi cukup marak orang-orang ini berinvestasi emas. Jadi muncul aplikasi-aplikasi yang investasi skema bodong gitu loh guys. Skema Ponzi, bodong, ilegal gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalaupun kalian mau berinvestasi emas ya, mau kalian emas yang digital gitu ya melalui aplikasi, ataupun kalian nyimpen emas fisik gitu ya yang ada bentuknya, kalian simpan sendiri gitu. Itu sangat amat mudah, kalian tinggal googling, kalian tinggal cari gitu ya. Jangan sampai kalian investasi emas ke aplikasi investasi ilegal dan bodong ya. Dan ini di hari Sabtu tanggal 26 April gua bikin konten gitu ya. Pada hari ini emas itu dihargai 1,860702 rupiah per gramnya ya guys. Dan kemarin gue sempat lihat itu sampai di titik ini nih, di 1,9 sekian juta. Nah, ini aplikasinya, tapi gue gak akan nge-share ke kalian untuk aplikasinya gitu ya, karena gue juga tidak ingin mempromosikan. Kalian tinggal cari aja aplikasi yang sudah diawasi oleh Bapepti. Untuk investasi emas itu banyak banget gitu ya guys. Kalian tinggal cari aja, cari investasi yang sudah ada izinnya gitu ya, bukan iming-iming keuntungannya. Oke. Dan pada saat ini di hari Sabtu tanggal 26 April gue cek gitu ya, harga beli emas itu di angka 1.860.000 sekian ya seperti tadi. Tapi harga jualnya biasa memang lebih rendah gitu ya. Nah, kemarin itu karena mungkin ya banyak FOMO orang gitu ya, pada beli emas gitu ya di harga tertinggi tentunya. Itu sekarang kurvanya ya turun ya. Tapi menurut gua turunnya juga gak yang turun signifikan sih menurut gua. Ya masih turun-turun stabil nih. Dari awal ya, kalau kita lihat start ini di 1,6 juta. Ini 1 bulan yang lalu ya. Titik tertingginya di 1,9 nih. Menurut gua sih ya, emas itu bakal mencapai di angka 2 juta. Entah di akhir tahun atau tahun ini. Tapi menurut gua emas itu harganya akan tetap naik walaupun memang ada pasang surutnya ya. Kita lihat dari supply dan demand dari para orang-orang yang, apalagi kalau kita lihat ya FOMO gini nih, pada beli semua gitu ya. Tapi gue termasuk orang yang berinvestasi emas udah lama banget. Jadi kalaupun harganya naik turunnya kayak gini ya gak berpengaruh gitu. Gue masih beli harga emas di harga 1 juta gitu ya. Gak akan terlalu berpengaruh menurut gue gitu. Jadi kalaupun perubahannya sekarang ya udah gitu ya. Karena gue nabungnya udah dari kemarin. Nah makanya emas itu adalah investasi jangka panjang guys. Gak mungkin kalian kayak investasi beli di hari ini besok jual, atau beli hari ini 1 bulan kemudian kalian jual, atau 1 tahun kemudian kalian jual gitu ya. Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Nah memang ya alangkah baiknya ya emas itu dipergunakan untuk menstabilkan uang kalian. Dalam arti kata ya, kalau kita lihat ya, nilai mata uang kita tuh semakin lama semakin rendah gitu ya. Tapi lihat deh nilai emas itu naik terus guys. Nah itulah untuk menurut gue menstabilkan, dibandingkan mungkin kalian investasi lain yang ada resikonya juga gitu ya. Tapi juga mungkin kalian tipe orang yang kayak gue nih, malas gitu, kayak malas ribet. Ya udah investasi yang ya udah gue simpan aja lah gitu ya. Toh nilai uangnya juga mengikuti. Dan menurut gue emas bisa bikin kaya atau enggak itu tergantung dari apa yang kalian ingin capai. Kalau misalkan contoh
gue pengen beli mobil yang gue punya gitu ya, dengan angka mungkin dulu emas masih 100 gram misalkan 100 juta gitu, dengan harga mobil impian gue 300 juta misalkan, itu udah balance-nya jauh banget ya. Tapi sekarang kalau lihat harga emas sekarang, harga mobil impian gue yang 300 juta itu mungkin bisa kecapai dengan gue nabung emas, walaupun memang bukan untuk kaya banget gitu ya, tapi untuk bisa ngikutin dari ya perkembangan nilai uang mata kita, nilai mata uang kita, sorry ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya perkembangannya kayak gini, apalagi kalau kita lihat grafik untuk 1 tahun ini, menurut gua kesimpulannya emas akan tetap naik ya guys. Karena selain juga faktor banyak orang yang berinvestasi, di sisi lain emas itu juga punya kegunaan, dalam arti kata digunakan dalam bisnis. Ya kalau kalian tahu handphone kalian itu ada kandungan emasnya, atau di barang-barang elektronik lainnya. Jadi ini kayak ya supply and demand-nya ada gitu ya, bukan cuman untuk berinvestasi. Ya, tapi ternyata emas juga dipergunakan di beberapa elektronik yang tentunya akan kita lihat kegunaannya, apalagi dia sebagai salah satu mungkin elemen dari logam yang sangat baik gitu ya dibandingkan dengan logam yang lainnya. Dan makanya itu dia itu ada dipakai di beberapa perangkat gitu ya. Nah, maka itu menurut gua kalau emas harganya turun ya, ini menurut gua akan berpengaruh ke banyak sektor sih. Kalau turunnya benar-benar drastis ya, misalkan nih sekarang di 1,8 juta, misalkan turun ke 1 juta nih misalkan nih, ini bakal berpengaruh ke perekonomian secara drastis kalau menurut gua ya. Karena menurut gua nggak ada sejarahnya emas turun guys, emas naik terus. Karena itu tadi ya, emas itu bukan digunakan cuma buat pajangan, investasi buat ini, bukan tidak digunakan untuk hal yang tidak gitu ya, tapi justru dia dipakai ya untuk fashion ada juga, terus juga untuk di makanan kalian juga kadang ada yang lembaran gold emas itu juga gitu ya. Jadi banyak gitu. Dan di barang-barang elektronik banyak, selain untuk investasi itu sendiri ya. Jadi kegunaannya banyak, dan tentunya ini akan meningkatkan juga dari supply dan demand dari emas itu sendiri. Oke. Nah, yang selain itu gue pengen ngebahas di sini adalah terkait dengan investasi emas yang bodong ya, yang penipuan. Dan kalian wajib banget untuk menghindari investasi-investasi seperti ini. Nama aplikasinya di sini adalah Laba Emas. Nah, kalau kita lihat aja nih ya dari tabel ini, dari emas reguler ini ya. Di sini ada minimum investasinya. Bahkan ada pendapatan hariannya 30.000 dan periodenya 65 hari. Dan ini sangat amat jauh beda banget dari yang tadi gue tunjukin grafiknya ya, dari aplikasi investasi emas yang sudah ada izinnya ya. Jadi keuntungannya gak bisa tiap hari kayak gini bos. Bisa kalian beli hari ini, bisa untung bisa enggak, fluktuatif. Grafiknya tadi kalian bisa lihat itu ya. Dan gak ada kontrak-kontrak kayak gini ya, selamanya aja. Selama kalian ada investasi itu di dalam aplikasinya, selama itulah kalian berinvestasi, gak ada masa kontraknya. Jadi ya gue harap kalian bisa berhati-hati kalau mau berinvestasi di aplikasi investasi emas yang sistemnya digital gitu ya. Karena menurut gue gitu ya, ini karena lagi banyak orang pada beli emas gitu ya, kan harga emas naik. Jadi muncul juga aplikasi-aplikasi seperti ini. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.